Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan kerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pemazmur menuliskan bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ditenun di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku belum berbentuk, dan dalam kitabmu semua sudah tertulis, hari-hari yang sudah dibentuk sebelum ada satu hari pun. Tetapi ciptaan Allah yang dahsyat dan ajaib itu telah dirusakkan oleh dosa. Tapi Allah Bapa mau menciptakan kita kembali di dalam Kristus Yesus supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Di dalam Kristus kita menjadi manusia yang baru. Kita hidup dalam rencananya Allah yang semula. Dan apa yang sudah Tuhan Yesus buat dan lakukan di dalam dunia ini, itu adalah gambaran bagi kita bagaimana kita berlaku. Itu sama seperti Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Kalau Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita untuk mengampuni, mengasihi, memberkati, untuk tidak menghakimi, melainkan supaya semua orang dapat bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Kita yang adalah milik Kristus, ciptaan baru di dalam Kristus, maka kita harus mencontoh teladan apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat di dalam kehidupannya. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi, kalau Tuhan Yesus Kristus sendiri tidak menghakimi kita sebelum waktunya, mengapa kita harus menghakimi sesama kita? Dan itu artinya bahwa orang yang suka menghakimi sesamanya, dia adalah anak-anak iblis. Karena dari semula iblis suka menghakimi manusia, dan iblis tidak suka dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dan untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, yaitu di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu adalah kehendak Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca melalui firman Tuhan, itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak kita lakukan, maka kita berdosa di hadapan Allah. Petrus bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yang artinya bahwa kita harus mengampuni sesama kita dengan tak terhingga. Tetapi bukankah manusiawi kita sulit untuk mengampuni, sulit untuk melupakan kesalahan orang lain? Kita maunya ingin balas dendam, ingin memperlakukan hal yang sama seperti orang lain yang berbuat jahat kepada kita. Kita ingin membalas luka-luka di hati kita kepada orang yang telah melukai kita. Orang yang demikian akan senang apabila orang yang telah melukainya dalam keadaan yang terluka lebih dari apa yang sudah dirasakannya. Itu yang diinginkannya. Dapatkan celaka dan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, bahkan lebih lagi dari apa yang sudah dirasakannya. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita mengampuni kesalahan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita, seperti yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam perumpamaan. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu,
hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yang menjadi pertanyaan di sini, bahwa kalau Allah Bapa di sorga berbuat hal yang sama terhadap kita apabila kita tidak mengampuni saudara kita, lalu di manakah kita ditempatkan? Kita tidak akan mungkin sampai kepada sorga, yang pastinya kita akan dibuang ke neraka. Jadi hal mengampuni ini sangat penting bagi kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya jangan sampai Allah Bapa murka kepada kita dan kita dibuang dari hadapannya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Tidak bisa tahu seberapa lama usia kita di dunia ini, tetapi yang terpenting adalah kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah sehingga Allah tidak murka di dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan Yesus yang berusaha untuk mencapai hati Yudas Iskariot, demikian juga dengan kita. Tuhan Yesus ingin menjangkau hati kita supaya kita memiliki hati yang bertobat, mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan tidak berlaku untuk membenarkan dirinya sendiri dan menghakimi orang lain. Tetapi Allah mau supaya kita memperhatikan sesama kita, memperhatikan kesejahteraan sesama kita, bukan orang lain sebagaimana kita juga ingin diperlakukan. Dan sekali-kali kita tidak boleh melakukan penghakiman atas dasar kebenaran diri kita sendiri. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan hal yang demikian. Tuhan Yesus yang adalah Guru dan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan yang disembah oleh setiap manusia. Tuhan Yesus tidak menuntut suatu hak apapun dan tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus telah mengambil rupa seorang hamba untuk dapat membasuh kaki murid-muridnya. Itulah sebabnya kita harus melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dan kerjakan selama Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Telah meninggalkan teladan bagi kita sekalian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah